Shalom, damai di hati. Tentu ada rasa syukur dan sukacita yang besar ketika Tuhan masih memperkenankan kita ada dalam persekutuan keluarga yang belajar firman bersama melalui renungan harian keluarga Gemim Bukit Muria Riki Manado di hari ini. Kiranya kita semua dalam keadaan baik-baik, sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Sebelum kita membaca firman, mari berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Hari baru Engkau anugerahkan bagi kami, dan kami mau belajar firman bersama di hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang bekerja di dalam hati, pikiran, dan hidup kami, supaya ketika firman diberitakan, itu ada dalam tuntunan-Mu, dan semua kami yang mengikutinya diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan pembacaan dan pemberitaan firman di hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan kita di hari ini. Lukas pasal 14, ayat 28. Lukas pasal 14 ayat 28 katakan, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Tema ibadah kita, penata layanan yang baik. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Yesus melontarkan perumpamaan hal mengikuti Dia, itu ibarat mendirikan menara. Perumpamaan tersebut tidaklah asing untuk orang-orang Israel di saat itu, terutama bagi para tukang bangunan. Tapi bukan berarti yang bukan tukang bangunan tidak bisa mengerti dan memahami perumpamaan itu. Sebab semua perumpamaan yang diucapkan oleh Yesus tidak ada satupun yang salah. Semuanya sangat mendasar dan mudah untuk dimengerti. Menara dalam bahasa Yunani purgos bisa juga berarti kastel atau puri, di mana menjadi pengikut Yesus harus diperhitungkan atau dipertimbangkan dengan matang, yang bukan hanya sekedar kata-kata, tapi harus siap menanggung resiko yang besar dari keputusan yang diambil, agar tidak gagal, macet, dan putus di tengah jalan. Tuhan Yesus di dalam perumpamaan ini menitik beratkan pada dana yang cukup, yang berarti menekankan kesungguhan hati dengan segala aspek yang mengikutinya. Tuhan Yesus benar-benar mau mempersiapkan murid-murid dan para pengikutnya dalam menata pelayanan yang baik, tertib, dan teratur, serta tepat sasaran. Melayani dalam kerelaan berkorban, sungguh-sungguh, serius, dan segala sesuatu harus dipertimbangkan dengan matang dan komitmen yang jelas, juga mempunyai motivasi yang benar. Saudara-saudaraku yang kekasih, belajar dari firman ini, kita semua diingatkan dalam hal menjadi pengikut Yesus, supaya benar-benar kepengikutan kita punya tujuan yang jelas, benar, dan tepat, dalam komitmen untuk memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan Allah dalam Yesus yang adalah sumber keselamatan. Bukan hanya dalam hal rela berkorban secara materi, tapi juga bagaimana pemberian hidup kita seutuhnya
yang menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan bagi Tuhan. Terlebih lagi kita yang dipilih, ditetapkan, dan diutus untuk bekerja, melayani Tuhan dan gerejanya. Mari kita beri yang terbaik dalam pelayanan bagi Tuhan. Nama Tuhan semakin ditinggikan dan diagungkan. Amin. Mari berdoa. Kami menyembah, memuji dan memuliakan Engkau Bapa di dalam Yesus Kristus, karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami boleh ada dalam sukacita iman, membaca dan mendengarkan kebenaran firman. Kiranya kebenaran firman ini menuntun kami untuk dapat mengikuti Engkau dengan mau terus memandang kepada Tuhan, memuliakan dan meninggikan Engkau, memberi yang terbaik dalam kepengikutan kami, supaya keputusan iman kami benar-benar keputusan yang tepat dan bahkan benar-benar keputusan yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, terlebih dalam tanggung jawab sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kami yang baru memulaikan pelayanan di periode pelayanan ini, kami rindu menatah pelayanan kami semakin hari semakin baik demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Karena itu anugerahkanlah kami hikmat dan pengertian untuk dapat selalu mempertimbangkan yang terbaik dalam menjawab panggilan pelayanan kami. Bukan karena kami kuat dan hebat, tapi karena Engkau Allah Kepala Gereja kami yang mempercayakan pelayanan itu bagi kami. Supaya kami boleh memulai, boleh melakukan, bahkan menyelesaikan tanggung jawab pelayanan kami sampai pada waktu yang Engkau tetapkan. Seluruh umat Tuhan, kiranya juga menopang kerja pelayanan gereja-Mu, baik di dalam doa, tapi juga dalam segala hal, supaya gereja Tuhan semakin hari, semakin mengalami pertumbuhan di dalam iman percaya kepada Tuhan. Semua yang sudah mengikuti renungan harian keluarga ini, Tuhan yang memberkati pribadi dan keluarga masing-masing. Kalau ada dalam sukacita iman, Engkau terus perlengkapi sukacita iman mereka. Tapi manakala ada dalam berbagai beban pergumulan hidup, Engkau yang turut campur tangan, memberikan pertolongan, memberikan kemenangan dan keselamatan. Memberkati juga tim multimedia Gemi Bukit Moria Riki Manado. Dalam kesetiaan di pelayanan ini, semakin diberkati bersama dengan keluarga. Juga bangsa dan negara kami dan pemerintah kami, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan menaruh setiap pengharapan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah pelayanan, firman, dan doa di hari ini. Saya percaya semua kita yang setia mengikuti renungan harian keluarga yang disiarkan dari YouTube Gemi Bukit Moria Riki Manado semakin diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.